Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami ini. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Sofiati. Perkenalkan, nama saya Wanda Dika. Dan saya Heni Kurniasari. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami, yaitu tentang pencucian mobil. Kami akan membahas tentang kelayakan usaha cuci mobil di Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah. Yang pertama, latar belakang. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan alat transportasi roda 4 bermesin, maka meningkat pula pasar-pasar baru dalam mendukung perkembangan dan kelangsungan kendaraan bermobil tersebut, yang meliputi pasar dealer, asuransi, layanan servis, hingga perawatan pencucian mobil. Jumlah populasi kendaraan bermobil di Indonesia hingga tahun 2020 mencapai kurang lebih 1.030.126 unit. Di Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, mencapai kurang lebih 62.015 unit. Bahkan jumlah kendaraan roda 4 di Indonesia menempati urutan ke-17 di kawasan Asia Tenggara. Hal menarik yang bisa diambil dari fenomena ini adalah membaca peluang usaha dari meningkatnya jumlah permintaan konsumen terhadap kendaraan. Nah, sehingga usaha cuci mobil ini dirasa tepat untuk dioperasikan di Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, karena usaha ini cukup menjanjikan dan juga tidak harus orang yang mempunyai kemampuan khusus dalam menjalankan usaha ini. Yang kedua, analisis pembahasan. Studi kelayakan merupakan evaluasi pendahuluan yang bertujuan untuk menghemat waktu dan biaya evaluasi, sehingga investor dapat menentukan apakah proyek ini masih bisa untuk dilanjutkan ataupun harus dihentikan. Laporan studi kelayakan haruslah meyakinkan dengan disertai tentang harapan keberhasilan proyek, dengan didukung oleh bukti-bukti realistis dan tidak lupa menunjukkan berbagai resiko yang mungkin dihadapi. Yang ketiga yaitu analisis aspek komersial. Yang termasuk aspek komersial adalah dari sudut input, rencana-rencana yang cocok harus dibuat untuk memperoleh input yang paling rendah. Sedangkan dari sudut output harus dibuat rencana pemasaran yang paling menguntungkan, di mana seberapa besar porsi share keseluruhan pasar yang akan dikuasai oleh proyek tersebut. Apakah produk tersebut bertujuan untuk konsumsi domestik ataupun ekspor. Selain itu, proyek juga harus melihat masalah pengaturan usaha untuk memperoleh peralatan dan perbekalan proyek. Yang keempat, aspek pasar yang dituju. Dari sudut pandang output, analisis pasar untuk hasil proyek atau usaha cuci mobil ini adalah hal yang sangat penting untuk meyakinkan bahwa terdapat suatu permintaan efektif pada tingkat harga yang menguntungkan. Berikut beberapa aspek pasar dan pemasaran dalam usaha cuci mobil yang kami evaluasi. Pertama yaitu jasa cuci mobil yang didirikan. Targetnya adalah konsumen yang ada di sekitar Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, dan masyarakat yang melalui Jalan Singkawang, Pontianak, ataupun sebaliknya. Kemudian yang kedua, harga yang terjangkau disertai dengan hasil yang lebih bersih diharapkan dapat terus menjaga keberlangsungan usaha tersebut. Kemudian yang ketiga, usaha cuci mobil ini juga lebih efisien dibandingkan usaha serupa lainnya, seperti hasil cucian yang lebih bersih, harga terjangkau, lebih cepat dalam proses pencucian, ataupun bahkan diskon dan fasilitas seperti free wifi. Saya akan menjelaskan mengenai aspek produksi atau pilihan skala produksi. Aspek produksi adalah aspek yang berhubungan dengan pembangunan dari proyek yang direncanakan, baik dilihat dari faktor lokasi, luas produksi, proses produksi, penggunaan teknologi mesin, maupun keadaan lingkungan yang berhubungan dengan proses produksi. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Dalam usaha cuci mobil ini memiliki aspek keuangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sewa tempat usaha dengan harga sebesar 10 juta per tahun.
beroperasi dengan satu mesin air, harga beli 2.500.000 per unit. Vacuum cleanser 1 unit dengan harga beli 945.000 per unit. Selang 1 roll, harga beli 337.000 per roll. Semprotan spray gun 2 unit, harga beli 100.000 per unit. Kompresor 1 unit, harga beli 1.244.000 per unit. Sabun pencuci mobil sebanyak 10 botol per bulan dengan harga beli 20.000 per botol. Pengkilap 10 botol per bulan, harga beli 25.000 per botol. Alat poles ban 1 unit dengan harga 349.000 per unit. Drum 5 unit dengan harga beli 343.000 per unit. 1 set meja kursi dengan harga 978.000 per unit. Kursi besi 1 set untuk konsumen seharga 1.100.000 per unit. Biaya persiapan sebelum operasi sebesar 3 juta. Jumlah pekerja 3 orang dengan gaji masing-masing sebesar 1.500.000 per bulan. Biaya untuk membayar listrik sebesar 300.000 per bulan. Pada akhir tahun kelima, mesin air, vacuum cleanser, kompresor, meja, dan kursi memiliki nilai sisa sebesar 5% dari total nilai beli. Sedangkan selang, semprotan, dan drum di akhir tahun kelima tidak memiliki nilai sisa. Sumber dana 50% modal sendiri dan 50% modal bank dengan bunga bank 11% per tahun. Harga cuci mobil 50.000 per mobil. Jumlah hari kerja dalam sebulan adalah 30 hari. Setiap kali beroperasi rata-rata dapat mencuci sebanyak 10 mobil dalam sehari. Pajak penghasilan sebesar 10% per tahun. Ember 3 unit dengan harga beli 20.000 per unit. Spons 3 unit dengan harga beli 7.000 per unit. Kain lap microfiber sebanyak 3 unit dengan harga beli 25.000 per unit. Biaya wifi IndiHome sebesar 400.000 per bulan. Biaya pemeliharaan mesin sebesar 300.000 per bulan. Inflasi diperkirakan 5% per tahun. Pembahasan mengenai aspek finansial. Analisa finansial mencakup rencana anggaran belanja perusahaan, rencana pendapatan dan keuntungan. Modal usaha yang digunakan apakah milik sendiri atau modal pinjaman. Proyek juga perlu dianalisis dengan standar-standar yang dapat memberi gambaran layak tidaknya untuk dikerjakan. Juga penting dilihat kenaikan pendapatan atau manfaat tambahan bersih atau net instrument benefit dari proyek. Identifikasi aktiva tetap. Mesin air 1 unit 2.500.000, vacuum cleaner 1 unit 945.000, 1 roll selang 337.000, semprotan 2 unit 200.000, kompresor 1 unit 1.224.000, alat poles 1 unit 349.000, ember 3 unit 60.000, drum 1 unit 343.000, kain lap 3 unit 75.000, meja dan kursi kasir 1 unit 978.000, kursi konsumen 5 unit 1.100.000, biaya persiapan 3 juta, maka total aktiva tetap adalah 12.503.000. Identifikasi aktiva lancar. Sabun mobil 10 botol 200.000, pengkilap mobil 10 botol 250.000, biaya listrik 1 tahun 3.600.000, sewa tempat 1 tahun 10 juta, spons 3 21.000, gaji karyawan 3 orang 1 tahun 54 juta, wifi 1 tahun 4.800.000, pemeliharaan mesin 1 tahun 3.600.000. Maka total aktiva lancar adalah 76.471.000.
Nah, jadi COF adalah aktiva tetap ditambah aktiva lancar sama dengan 88.974.000. Aliran kas masuk proyek cuci mobil dikenal dengan cash inflow atau CIF. Proyek dihitung melalui estimasi penerimaan per tahun sebagai berikut. Estimasi penerimaan sama dengan 10 mobil dikali 50.000 dikali 360 hari sama dengan 180 juta. Penyusutan sama dengan aset tetap dibagi dengan usia proyek, yaitu 12.503.000 dibagi 5 sama dengan 2.500.600. EBIT sama dengan estimasi dikurang aset lancar dikurang penyusutan, yaitu 180 juta dikurang 76.471.000 dikurang 2.500.600 sama dengan 101.028.400. Biaya bunga sama dengan pinjaman 50% dikali COF dikali 11%, yaitu 0,5 dikali 88.974.000 dikali 0,11 sama dengan 4.893.570. BT sama dengan EBIT dikurang biaya bunga, yaitu 101.028.400 dikurang 4.893.570 sama dengan 96.134.830. Pajak penghasilan sama dengan EBT dikali 10%, yaitu 96.134.830 dikali 10% sama dengan 9.613.483. EAT sama dengan EBT dikurang TAX sama dengan 96.134.830 dikurang 9.613.483. Jadi EAT adalah 86.521.347 rupiah. CIF sama dengan EAT ditambah penyusutan ditambah bunga dikali 1 dikurang pajak, yaitu 86.521.347 ditambah 2.500.600 ditambah 4.893.570 dikali 1 dikurang 10% sama dengan 93.426.160. Payback period yaitu COF dibagi dengan CIF, 88.974.000 dibagi dengan 93.426.160 sama dengan 0,95. Maka angka payback sebesar 0,95 menunjukkan bahwa investasi sebesar 88.974.000 akan kembali selama 11 bulan 12 hari. Ending cash inflow atau disingkat dengan achieve nilai sisa, yaitu mesin air sebesar 5 juta dikalikan dengan 500 menjadi 35.000. Kemudian kompresor sebesar 3 juta dikalikan dengan 5% menjadi 210.000. Kemudian vacuum cleaner sebesar 945.000 dikalikan dengan 5% menjadi 47.250. Dan meja dan kursi kasir sebesar 978.000 dikalikan dengan 5% menjadi 48.900. Kemudian kursi konsumen sebesar 1.100.000 dikalikan dengan 5% menjadi 55.000. Jadi total nilai sisa sebesar 338.350. Achieve sama dengan aktiva lancar ditambah dengan nilai sisa, yaitu 76.471.000 ditambah dengan 338.350. Jadi total achieve-nya sebesar 76.809.350. Tabel perhitungan NPF 11%, inflasi 5% per tahunnya. Pada tahun awal
aliran kas keluar sebesar minus 88.974.000 dengan PF-nya sebesar minus 88.974.000. Pada tahun pertama, aliran kas masuknya atau CIF-nya sebesar 93.426.160 dikalikan dengan DF 0,901, maka hasil PF-nya sebesar 84.176.916. Pada tahun kedua, aliran kas masuknya atau CIF-nya sebesar 98.197.468 dikalikan dengan DF-nya sebesar 0,812, maka hasil PF-nya adalah 79.155.144,16. Kemudian pada tahun ketiga, aliran kas masuknya sebesar 103.2.341 dikalikan dengan DF sebesar 0,731, maka PF-nya adalah 75.294.711,271. Pada tahun keempat, di mana aliran kas masuknya atau CIF-nya sebesar 108.152.458 dikalikan dengan DF 0,659, maka PF-nya menjadi 71.279,822. Kemudian pada tahun kelima, aliran kas masuknya atau CIF-nya sebesar 113.560.081 ditambah dengan CIF-nya sebesar 76.809.350 dikalikan dengan DF-nya sebesar 0,593, maka PF-nya adalah 112.899.072,583. Maka dari itu hasil NPF tersebut sebesar 314.368. Menurut kriteria penilaian investasi berdasarkan NPF 11%, proyek bisnis cuci mobil ini sangat layak karena NPF-nya bernilai positif sebesar 334.314.368. Sekian penjelasan presentasi dari kelompok kami. Kemudian kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman berikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yustika, yaitu mengapa kain lap termasuk AT, padahal kain lap cepat rusak. Kain lap tidak kami masukkan ke dalam HL, tetapi kami masukkan ke dalam AT karena kain lap tidak cepat rusaknya, tidak sekali pakai langsung rusak. Kain lap dapat bertahan kurang lebih 1 tahun, apalagi kami menggunakan kain lap yang kualitasnya sangat bagus sehingga kain lap yang kami gunakan bisa bertahan lama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ani Sofia, yaitu pengkilap, sabun, dan lain-lainnya apakah cukup untuk 1 tahun? Jawabannya yaitu kami rasa itu cukup karena sudah kami survei secara langsung di beberapa tempat cuci mobil, di mana mereka rata-rata menggunakan sabun dan pengkilap sebanyak 10 botol saja. Itu sudah lebih dari cukup untuk 1 tahun. Namun botol yang digunakan bukan botol yang kecil, tetapi botol
dapat menguasai pasar dengan persentase 60%. Pasar Sungai Kunyit adalah jalan utama menuju kota, baik itu kota Pontianak maupun kota Singkawang. Pasar Sungai Kunyit ini letaknya di pertengahan antara kota Pontianak dan kota Singkawang. Maka dari itu sangat mudah untuk mendapatkan konsumen karena letaknya yang cukup strategis. Apalagi tidak ada yang membuka usaha di sekitar pasar tersebut, bahkan sangat jauh untuk menemukan pencucian mobil berikutnya. Seringkali warga mengeluh karena tidak adanya pencucian mobil. Maka dari itu kami membuka usaha ini karena peluang usaha ini cukup baik. Banyak masyarakat yang tanahnya dibeli oleh perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Sungai Kunyit, sehingga banyak pula para masyarakat di sekitar yang membeli mobil. Bukan hanya ditunjukkan pada masyarakat sekitar, pencucian mobil ini juga untuk orang-orang yang melewati rute kota Pontianak dan kota Singkawang. Pertanyaan dari Lisa Aryani. Mereka kan bekerja 30 hari. Jika mereka terkena musibah, berpengaruh atau tidak terhadap gaji mereka? Apakah masih untung jika tidak mengganti pekerja yang terkena musibah tersebut? Saya akan menjawabnya. Di sini kami melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Jika pekerja tersebut sakit ataupun ada keluarganya yang meninggal, maka kami tidak akan memotong gaji pekerja tersebut. Kami hanya memotong gaji mereka apabila mereka cuti untuk berlibur atau tidak masuk bekerja karena hal-hal yang tidak terlalu penting. Kami rasa kami tidak akan mengganti pekerja tersebut dengan pekerja lain karena mereka tidak bekerja 1 sampai 7 hari saja. Maka kami rasa tidak perlu mengganti pekerja lain untuk bekerja di tempat kami. Sedangkan jika ada pekerja yang tidak masuk, kami rasa kami tetap mendapatkan keuntungan karena kami tetap akan beroperasi mencuci mobil selama masih ada pekerja-pekerja lainnya. Pertanyaan dari Nur Anissa. Apa yang dipertimbangkan investor? Apakah proyek ini harus dihentikan atau tidak? Jelaskan apa kendala yang membuat investor tidak mau melanjutkan investasinya. Saya akan menjawabnya. Investor tidak memberhentikan investasi di usaha kami karena usaha ini cukup maju dan dapat menguasai pasar, sehingga belum ada kendala mengapa investor mau memberhentikannya. Dan juga di situ sudah kami hitungkan secara rinci pendapatan yang kami dapat. Pendapatan yang kami dapat juga cukup besar. Maka dari itu profit yang akan didapat oleh investor juga lebih dari cukup, sehingga berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan, kemungkinan kecil apabila investor akan memberhentikannya. Selanjutnya pertanyaan dari Mary Cynthia. Mengapa tenaga kerja bekerja full 30 hari? Apakah tidak membebani bekerja? Saya akan menjawabnya. Karena setiap harinya pasti ada mobil yang harus dicuci. Dengan 3 pekerja, kami rasa cukup untuk mencuci mobil saling bahu-membahu agar mereka tidak mudah lelah dalam menangani mobil setiap harinya. Kami rasa tidak terbebani karena sebelum kami membuka usaha ini, kami sudah mensurvei pencucian mobil yang satu harinya mampu mencuci 20 hingga 25 mobil hanya dengan 3 pegawai, dan itu pun dalam 30 hari full. Maka dari itu kami rasa itu cukup dan tidak membebani para pekerja. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Nurhan ini. Dia bertanya, mengapa usaha ini menguasai pasar hampir 60%? Bagaimana strategi Anda dalam bertahan di dunia usaha? Oke, saya akan menjawab pertanyaan Nurhan ini. Untuk mempertahankan usaha ini, kami memastikan kualitas usaha pencucian mobil kami. Setelah itu, kami juga menarik konsumen dengan pelayanan kami. Selain itu, usaha yang kami buat ini juga tersedia wifi serta dekat dengan kafe, sehingga konsumen bisa puas berlangganan di usaha pencucian mobil yang kami buat. Kami juga membuat kreativitas yang dapat menarik perhatian konsumen dengan adanya kejutan atau door prize, sehingga itu dapat menarik perhatian konsumen yang sering mencuci mobil di
tempat kami. Oke, pertanyaan yang kedua dari Anugrah Putra. Dia bertanya, di dalam penjelasan makalah tersebut penulis menjelaskan aspek finansial. Kenapa dalam perhitungan tidak diberikan nilai atau hasil proyek? Oke, saya akan menjawab. Sebelumnya mohon maaf, di aspek finansial emang nggak dijelaskan saat perhitungannya, dikarenakan sudah dijelaskan